Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurnadia dengan NIM 220512140005. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang Scheduler Remaining First atau SRF atau juga yang biasa disebut dengan Shortest Remaining Time First atau SRTF. Nah, isi dari PowerPoint yang akan saya jelaskan hari ini terdiri dari definisi yang berisi tentang penjelasan umum tentang algoritma SRF. Lalu yang kedua terdapat contoh perhitungan SRF yang terdiri dari tabel beserta ganjarnya. Lalu yang ketiga terdapat implementasi, yaitu implementasi algoritma SRF dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masuk ke bab yang pertama, yaitu definisi. Nah, SJF merupakan penjadwalan non-preemptif, sedangkan SRF adalah preemptif yang dapat digunakan untuk sistem time sharing. Pada SRF, Shortest Remaining First, proses dengan sisa waktu jalan diestimasi terendah dijalankan, termasuk dengan proses-proses yang baru saja tiba. Kemudian kita akan masuk ke dalam perbedaan SRF dan juga SJF. Pada SJF, begitu proses dieksekusi, proses dijalankan sampai selesai. Tapi pada SRF, proses yang sedang berjalan atau running dapat diambil alih oleh proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasi lebih rendah. Nah, SRF mempunyai overhead yang lebih besar dibandingkan dengan SJF. SRF memerlukan penyimpanan waktu layanan yang telah dihabiskan proses dan kadang-kadang harus menangani peralihan. Tibanya proses-proses kecil akan segera dijalankan. Kemudian proses-proses lebih lama berarti dengan lama dan variasi waktu tunggu lebih lama dibandingkan dengan SJF. Bab yang kedua yaitu contoh. Secara teoritis, SRF memberi waktu tunggu minimum, tapi karena adanya overhead peralihan, maka pada situasi tertentu SJF bisa memberi kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan SRF. Pada contoh ini terdapat 3 proses. Proses yang pertama dengan arrival time 0 dan juga burst time 8. Kemudian tiba proses yang kedua dengan arrival time 1 dan burst time 2. Kemudian proses yang ketiga atau yang terakhir adalah arrival 4 dan juga burst time 3. Nah, cara menghitungnya adalah pada arrival pertama time 0, kita hanya memiliki proses 1. Jadi, proses ini dieksekusi pertama kali untuk sementara. Kemudian, pada arrival time 1, proses P2 tiba. Sekarang, P1 membutuhkan waktu sekitar 7 detik lagi untuk dieksekusi. Sedangkan P2 hanya membutuhkan 2 detik. Jadi, P2 akan dieksekusi terlebih dahulu mendahului P1. Kemudian, P2 akan selesai pada unit waktu 3 detik, yang artinya untuk saat ini tidak ada proses baru yang tiba. Jadi, setelah P2 selesai, sekali lagi P1 akan dikirim untuk dieksekusi.
P1 akan dieksekusi untuk 1 unit saja, karena terdapat kedatangan proses baru, yakni P3 pada unit waktu 4 detik. Sekarang P1 membutuhkan 6 unit waktu lebih banyak, sedangkan P3 hanya membutuhkan 3 unit waktu. Jadi, P3 dieksekusi terlebih dahulu lagi-lagi dengan mendahului P1. Nah, kemudian P1 akan selesai pada unit waktu ke-7. Dan setelah itu, tidak ada lagi proses yang datang. Jadi, sekali lagi P1 dikirim untuk dieksekusi dan selesai pada unit ke-13. Nah, berikut ada Gantt chart-nya. Nah, di sini akan muncul completion time dari masing-masing proses tersebut. Dengan proses P1, completion time-nya adalah 13 milisecond, lalu proses 2 P2 dengan completion time 3 milisecond, lalu proses P3 dengan completion time 7 milisecond. Nah, setelah mendapatkan hal tersebut, maka kita dapat menghitung TAT atau turnaround time dari masing-masing proses tersebut. Nah, untuk menghitung TAT atau turnaround time-nya adalah dengan cara completion time dikurangi dengan arrival time dari masing-masing proses. Jadi untuk proses P1 dengan completion time 13 akan dikurangi dengan arrival time yaitu 0 yang akan menghasilkan 13 milisecond untuk TAT P1. Kemudian untuk P2 dengan completion time 3 dan juga arrival time yang 1 akan menghasilkan TAT 2 milisecond. Lalu untuk P3 dengan completion time-nya 7 dan arrival time-nya 4 akan menghasilkan 3 milisecond untuk TAT P3. Nah, kemudian setelah menghitung TAT, kita akan menghitung WT atau waiting time. Nah, cara menghitung waiting time sendiri itu dengan mengurangkan antara TAT yang telah kita hitung sebelumnya dengan burst time dari proses atau dari tabel di samping. Jadi untuk proses P1 adalah TAT 13 dikurangi dengan burst time 8 yang akan menghasilkan waiting time 5 milisecond. Kemudian untuk proses P2 dengan TAT yang kita temukan tadi adalah 2 milisecond dikurangi dengan burst time P2 yakni 2 milisecond juga, jadi akan menghasilkan 0 atau P2 tidak menunggu untuk dieksekusi. Kemudian untuk P3 dengan TAT 3 dikurangi dengan burst time 3 akan menghasilkan 0 juga, sama seperti P2 atau proses yang kedua tadi. Kemudian setelah mendapatkan waiting time dari masing-masing proses, kita dapat menghitung AWT atau average waiting time. Nah, caranya adalah dengan menambahkan seluruh waiting time yakni 5 plus 0 plus 0 dibagi dengan 3 atau jumlah proses dari tabel di samping. Nah, akan menghasilkan 1,7 milisecond. Nah, kemudian kita masuk ke bab yang ketiga yakni implementasi. Nah, untuk contoh yang pertama, kita mendapatkan
implementasi SRF dalam tempat fotokopi. Nah, misalnya terdapat 3 orang. Nah, orang yang pertama membawa sebanyak 260 lembar kertas untuk difotokopi. Kemudian datang lagi orang kedua dengan membawa sebanyak 100 lembar kertas. Lalu orang ketiga datang yang terakhir membawa sebanyak 250 lembar kertas. Nah, dengan menerapkan konsep SRF, kemudian urutan yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah milik orang kedua. Kenapa? Karena orang kedua membawa lebih sedikit kertas ditimbang orang ke-1 dan orang yang ketiga. Jadi, orang kedua akan dieksekusi oleh pihak fotokopi terlebih dahulu. Kemudian, yang akan dieksekusi kedua adalah orang yang ketiga karena orang ketiga membawa sebanyak 250 lembar kertas lebih sedikit timbang orang yang pertama yang membawa dengan 260 lembar kertas. Jadi orang yang pertama meskipun dia datang pertama karena dia membawa lembar kertas yang lebih banyak daripada kedua orang setelahnya, maka dia tetap akan dieksekusi terakhir. Kemudian untuk contoh yang kedua, terdapat sebuah warung. Nah, warung ini didatangi oleh orang yang pertama yang akan membeli sebuah makanan dan juga minuman. Kemudian datang lagi orang kedua yang sama juga akan membeli makanan dan juga minuman. Kemudian tak lama terdapat orang ketiga yang ingin membeli makanan saja tanpa minumannya. Pembeli pertama datang untuk membeli makanan dan juga minuman, lalu penjual akan membuatkannya. Kemudian datang pembeli kedua yang ingin memesan makanan dan juga minuman. Pembeli kedua harus mengantri karena waktu pembuatan pesanan pembeli pertama lebih singkat ketimbang pembeli kedua. Kemudian datang pembeli ketiga yang hanya ingin membeli makanan saja. Maka penjual harus menunda pembuatan pesanan pembeli pertama dan juga kedua dan membuatkan minuman untuk pembeli ketiga terlebih dahulu. Karena waktu pembuatan yang hanya sebentar. Setelah selesai membuat minuman, penjual akan melanjutkan membuat pesanan pembelian pertama dan juga pembeli kedua. Nah, sekian dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.